Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Anam dari Prodi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi agribisnis pangan dan non pangan, yaitu komoditas padi dengan adanya wabah COVID-19 ini. Baik, tanpa tunggu lama kita lanjut ke penjelasan materi. Di sini materinya yaitu yang akan saya jelaskan. Yang pertama tentang agribisnis komoditas padi. Yang kedua, potensi komoditas padi di Indonesia. Yang ketiga, kondisi existing komoditas padi. Yang keempat, peluang dan ancaman komoditas padi dengan adanya COVID-19. Yang kelima, kebijakan pemerintah dengan adanya COVID-19. Dan yang terakhir yaitu strategi yang bisa dilakukan pemerintah terhadap isu komoditas padi dengan adanya COVID-19. Baik, yang pertama yaitu agribisnis padi. Komoditas padi memiliki arti strategis yang mendapat prioritas dalam pembangunan pertanian dan sebagai makanan utama sebagian besar masyarakat Indonesia, baik itu di pedesaan maupun di perkotaan. Kebutuhan pangan nasional memang dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri dan impor. Namun, karena jumlah penduduk terus bertambah dan tersebar di banyak pulau, maka ketergantungan akan pangan impor menyebabkan rentannya ketahanan pangan sehingga berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Di Indonesia, padi diusahakan oleh sekitar 18 juta petani dan menyumbang 65% terhadap produk domestik bruto atau PDB tanaman pangan. Selain itu, usaha tani padi telah memberikan kesempatan kerja dan pendapatan bagi lebih dari 21 juta rumah tangga dengan sumbangan pendapatan 25-35%. Oleh sebab itu, beras tetap menjadi komoditas strategis dalam perekonomian dan ketahanan pangan nasional sehingga menjadi basis utama dalam revitalisasi pertanian ke depan. Tantangan lain dalam budidaya padi sawah adalah perubahan cuaca. Di Indonesia mengalami perubahan yang cukup dinamis. Salah satu kondisi yang dirasakan adalah semakin meningkatnya suhu udara dan tidak seimbangnya jumlah air di musim kemarau dan musim hujan. Masyarakat mengalami kekurangan air di musim kemarau dan kebanjiran di musim hujan. Suhu yang makin tinggi berpengaruh pada kepentingan evaporasi dan evapotranspirasi. Pada akhirnya menipisnya ketersediaan air. Sementara itu, petani tidak cukup mampu beradaptasi terhadap perubahan cuaca yang ditandai dengan tidak berubahnya pola penggunaan air pada padi sawah yang makin terbatas jumlahnya. Baik, materi yang kedua yaitu potensi padi di Indonesia. Dari potensi sumber daya lahan berdasarkan peta tanah skala 1:1 juta dari Pusat Litbang Tanah dan Agroklimat, luas lahan yang sesuai dikembangkan untuk pertanian adalah 24,5 juta hektar di lahan basah dan 76,3 juta hektar di lahan kering. Pada prospek dan potensi inovasi teknologi, Badan Litbang Pertanian telah menghasilkan berbagai terobosan peningkatan produksi padi, terutama varietas unggul berdaya hasil tinggi dan komponen teknologi budidaya yang diyakini mampu meningkatkan produktivitas padi nasional di masa datang. Dari varietas unggul dalam periode 2000 sampai 2004, Balai Penelitian Tanaman Padi dari Badan Litbang Pertanian telah menghasilkan 54 varietas unggul padi, 40 diantaranya untuk lahan sawah irigasi,
5 varietas untuk lahan kering dan 9 varietas untuk lahan pasang surut. Selanjutnya yaitu varietas-varietas unggul ini telah menambah pilihan bagi petani di agroekosistem lahan rawa pasang surut. 5 varietas padi Gogo toleran tanah masam, kekeringan dan naungan telah dilepas pula dengan nama Danau Gaung Botu Tegi Silu Gonggo. Namun ketahanannya terhadap penyakit bias masih bersifat parsial. Pergiliran varietas dan penanaman secara mosaik dan strip planting tanaman peka yang diselingi baris tanaman lahan dapat mengatasi penyakit bias. Selanjutnya yaitu kondisi existing komoditas padi. Dalam periode 2000 sampai 2003, itu tahun 2000 sampai 2003 ya, misalnya laju kenaikan produksi hanya 0,2% per tahun. Di sisi lain, laju peningkatan produktivitas padi cukup tinggi yang mencapai 1,0% per tahun. Tetapi luas panen turun 0,9% per tahun. Di Jawa, meskipun laju produktivitas padi meningkat 1,2% per tahun, namun karena luas panen turun 2,2%, maka produksi turun 1,1%. Penurunan produksi padi di Jawa sebagian ditutupi oleh produksi di Sulawesi dan Kalimantan, yang masing-masing dengan laju peningkatan 3,5% dan 3,8% per tahun. Di Maluku dan Papua, laju pertumbuhan produksi juga tinggi, namun karena areal panen padi tidak luas, maka sumbangannya terhadap produksi nasional relatif kecil. Data tersebut mengindikasikan bahwa Pulau Jawa tidak dapat lagi diandalkan dalam peningkatan produksi padi nasional ke depan, terutama melalui perluasan areal, tetapi cukup potensial melalui peningkatan produktivitas. Selain keterbatasan sumber daya lahan, opportunity cost usaha tani padi juga makin tinggi karena makin tajamnya kompetisi penggunaan lahan, terutama antara padi dengan komoditas lain yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Selanjutnya itu peluang dan ancaman komoditas padi dengan adanya COVID-19 ini. Jadi di bagian peluang ini, dengan adanya wabah tersebut, komoditas padi beserta komoditas lainnya yaitu menjadi peluang besar bagi masyarakat Indonesia dan menjadikan produk pertanian lokal menjadi tuan rumah di negara ini. Maksudnya yaitu komoditas padi dan komoditas lainnya itu menjadi komoditas tertinggi di Indonesia. Masyarakat Indonesia saat ini lebih menggemari produk lokal karena lebih segar dan terjamin keamanannya, sehingga produk pertanian pun juga meningkat. Apalagi berbagai dokter atau ahli gizi juga menyarankan untuk tetap mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap wabah COVID-19 ini. Jadi mau tidak mau masyarakat Indonesia diutamakan mengkonsumsi produk pertanian dalam negeri demi keamanan dari wabah tersebut. Di bagian ancaman, yaitu pemerintah harus memastikan stok pangan mencukupi paling tidak sampai dengan bulan Oktober atau November 2020. Di sisi lain, yaitu stok beras akan menghadapi situasi yang cukup menyulitkan pada bulan Desember, yaitu stok beras akan menipis karena para petani baru mulai menanam padi lagi. Maka dari itu pemerintah harus memantau dan memastikan tetap aman sampai bulan Februari 2021. Dan jika stok sudah menipis, maka padi tersebut akan digantikan oleh gandum. Gandum dipastikan aman karena produknya dijual dalam bentuk produk olahan seperti tepung dan roti. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah terkait dengan adanya COVID-19 ini. Beberapa komoditas pangan strategis sudah mengalami kenaikan harga sejak awal tahun 2020. Bahkan sebelum diumumkannya 2 pasien pertama di tanah air yang terinfeksi
COVID-19 oleh Bapak Presiden ini. Seiring dengan merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia, harga beras masih naik sedikit dari 11.500 per kilonya menjadi 12.800 per kilonya. Nah, di sini ada peneliti Center for Indonesian Policy Studies atau CIPS menyatakan bahwa kebijakan pemerintah ini membuka keran impor untuk komoditas pangan merupakan kebijakan yang perlu dilakukan saat ini selain untuk menekan dampak penyebaran wabah COVID-19 ini terhadap perekonomian. Kebijakan ini juga perlu dilakukan untuk memastikan ketersediaan komoditas pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri nanti. Pemerintah juga mempercepat dan memperluas bantuan sosialnya. Selanjutnya yaitu strategi yang bisa dilakukan pemerintah terhadap isu komoditas padi dengan adanya COVID-19 ini. Jadi dengan adanya kebijakan tadi ditambah dengan kebijakan yaitu dengan social distancing, sebaiknya bagi para pelaku usaha demi terjualnya semua produk usahanya, para pelaku usaha menjual dengan cara memaparkan di sosial media seperti WhatsApp, Instagram, blog ataupun di mana dan lain sebagainya agar masyarakat yang membeli tersebut tidak perlu keluar rumah untuk mendapatkannya. Serta bagi para penjual ini lebih berhati-hati dan lebih dilakukan untuk keamanannya, dan juga pemerintah akan memberikan sarana keamanan bagi para penjual ini. Baik, itu tadi pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.